Lahirnya Pancasila adalah salah satu peristiwa terpenting di dalam sejarah Indonesia. Prosesnya melibatkan perdebatan musyawarah dan kompromi yang mendalam di antara para pendiri bangsa yang beragama dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Peristiwa-peristiwa penting ini yang terjadi melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI membentuk dasar negara yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila. Yang pertama, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pembentukan BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki hal-hal penting yang diperlukan dalam pembentukan negara merdeka. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini fokus membahas dasar negara. 3 tokoh penting menyampaikan gagasan mereka, yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Suepomo tanggal 31 Mei mengusulkan dasar negara berupa teori negara integralistik yang menekankan persatuan dan kekeluargaan. Soekarno pada tanggal 1 Juni mengusulkan 5 prinsip yang ia namai Pancasila sebagai Indonesia internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Panitia 9. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang telah disampaikannya. Piagam Jakarta. Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Naskah ini memuat dasar negara Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Revisinya, rumusan sila pertama tersebut menimbulkan keberatan dari wakil Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh pendiri bangsa khususnya dari golongan Islam dengan berbesar hati menerima usulan untuk mengubah rumusan tersebut. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, pengesahan tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Keputusan penting, PPKI menyetujui dan menetapkan Pancasila seperti yang termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, yang pertama nilai ketuhanan. Terlihat dari adanya sila pertama yang mengakui keberadaan Tuhan. Meskipun ada perdebatan dalam Piagam Jakarta, para pendiri bangsa menunjukkan toleransi beragama dan mengakui keberagaman keyakinan. Nilai kemanusiaan tercermin dari semangat kemanusiaan para pendiri bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan berkemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai persatuannya, para tokoh pendiri bangsa mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan atau kelompok. Keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi bukti nyata pengorbanan demi persatuan. Nilai keadilan sosial tercermin dari semangat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi pribadi. Proses lahirnya Pancasila memberikan beberapa refleksi mendalam. Yang pertama, pentingnya toleransi dan kompromi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan itu harus diselesaikan dengan musyawarah dan kompromi, bukan dengan pemecahan. Peristiwa perubahan sila pertama menunjukkan bahwa kepentingan bangsa lebih utama daripada kepentingan golongan. Keteladanan para pendiri bangsa. Para tokoh seperti Soekarno-Hatta dan Yamin menunjukkan sikap rendah hati, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan umum. Sikap-sikap ini menjadi contoh bagi generasi penerus untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Pancasila sebagai warisan berharga. Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pandangan hidup bangsa. Memahami sejarahnya membantu kita menghargai perjuangan para pahlawan dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari seperti saling menghargai, bekerja sama, dan gotong royong.